Pagi Bapak Ibu dikasih Tuhan, satu kasih kemurahan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi hari ini kita semua boleh bangun tubuh kuat sehat, kita boleh diberkati Tuhan, kita boleh menghirup udara, kita boleh merasakan kasih kemurahan-Nya. Mari dengan waktu yang singkat, kita berikan hati pikiran kita untuk memuji, menyembah Tuhan. Dan kita mau satu hati dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Bapa yang baik, Roh Kudus yang manis, kami tahu Kau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Kami tahu Kau menjamah melawat setiap kami. Selidiki hati kami Tuhan Yesus, biarlah Kau dapati hati kami sungguh-sungguh tertuju kepadamu, mengasihi Engkau dengan segenap hati jiwa kekuatan kami. Kami serahkan teman-teman kami dalam perjalanan. Tuhan hantar tibakan tempat ini dengan selamat. Kami rindu masuk dalam hadirat-Mu. Dan kalaupun ada kuasa yang bukan daripada Tuhan, kami mau satukan hati iman percaya kami. Kami ikat patahkan hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Nama yang ajaib, nama yang berkuasa, nama yang memberkati setiap kami, nama yang menyelamatkan. Terima kasih Tuhan, kami percaya ibadah kami adalah ibadah yang diberkati Tuhan, ibadah yang dilawat oleh Tuhan, ibadah yang diberkati dengan luar biasa. Roh Kudus, Engkau cengkram setiap kami. Roh Kudus, Engkau jamah setiap kami. Nah, pada saat ini Tuhan, kalaupun kami berjalan di dalam lembah kekelaman, kami percaya Engkau Allah yang menyertai kami. Engkau Allah Immanuel. Kami tidak gentar, kami tidak takut, karena Engkau Allah yang beserta kami. Haleluya. Kita akan naikkan satu pujian. Kita katakan, walaupun ku berjalan di lembah kekelaman, namun ku tahu Kau sertaku. Tak gentar ku hadapi semua badai hidupku, karena Kau Tuhan penolongku. Amin. Ku percaya kepadamu, tanganmu menopang hidupku. Walau ku tak mengerti semua yang telah terjadi, namun
setiap kami menuntun kami. Meski lewati lembah, haleluya, Kau ada Tuhan, Kau selalu ada. Hatiku pun percaya Engkau Tuhan dan hidup. Amin. Walau ku tak mengerti semua yang telah terjadi, namun ku tahu pasti tanganmu menolongku. Meski lewati lembah, taufan badai menerpa, hatiku percaya. Siapa itu hatiku? Haleluya. Ku tak mengerti semua yang telah terjadi, namun ku tahu pasti
bersyukur Tuhan, kami bersyukur Yesus. Terima kasih buat salib-Mu, terima kasih buat pengorbanan-Mu, terima kasih buat darah yang tercurah, kami boleh diselamatkan. Terima kasih buat bilur-bilur-Mu, kami boleh disembuhkan. Terima kasih buat mahkota duri, pikiran kami dimurnikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan. Di dalam lembah kekelaman Engkau ada. Di dalam badai sekalipun Engkau ada. Di dalam taufan Engkau ada. Di dalam masalah kami Engkau ada Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Allah menyertai kami. Engkau Allah yang sempurna bagi kami. Engkau Yehova Jireh bagi kami. Engkau Allah menyediakan bagi setiap kami. Engkau Yehova Rafa bagi setiap kami. Engkau Allah yang menyembuhkan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Aku tak mengerti semua yang telah terjadi, namun ku tahu pasti tangan-Mu menopangku. Meski lewati lembah taufan badai menerpa, hatiku pun percaya Engkau Tuhan berhenti. Bagi nama-Mu yang kudus, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Berikan sorak-sorai bagi nama kita Yesus. Mari kita bertepuk tangan bagi Dia yang berkuasa, bagi kita Yesus Kristus.
kita siapkan hati pikiran kita dan kita mau katakan, Tuhan Yesus berfirmanlah, kami siap menerima dan menjadi pelaku-pelaku firman.
kami umat-umat-Mu, seperti pujian yang baru kami sampaikan, biarlah kami senantiasa hidup di jalan Tuhan. Terima kasih buat kesempatan pagi hari ini. Kami umat-umat Tuhan datang di rumah Tuhan dengan keadaan yang baik, sehat, oleh karena pemeliharaan dan anugerah yang telah Tuhan limpahkan buat kami. Sebab itu dengan penuh syukur dan sukacita kami telah persembahkan puji-pujian sorak-sorai kami meninggikan Engkau Tuhan. Dan kami percaya setiap pujian yang disampaikan, yang keluar dari hati yang sungguh mengasihi Tuhan, maka pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Engkau hadir tengah-tengah ibadah kami sesuai dengan janji firman. Sebab itu kami hargai, kami hormati kehadiran Tuhan. Kami buka hati kami lebih lagi. Kami ambil sikap duduk diam di bawah kaki Tuhan untuk menerima kebenaran firman. Mari urapi setiap kami ya Roh Kudus. Biarlah dengan hati yang rendah, dengan hati yang lembut, dengan hati yang haus dan rindu akan firman, sehingga kebenaran firman Tuhan itu sungguh boleh tertanam, berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam hidup kami. Sehingga firman Tuhan semakin mengubah hidup kami, akan mendewasakan iman rohani setiap kami sebagai umat-umat Tuhan. Roh Kudus, kami pula hamba-Mu yang terbatas. Taruh pikiran dan perkataan Kristus pada diri hamba-Mu. Bila Tuhan yang berkata-kata lalu mulut bibir hamba-Mu sampai dalam persatuan bagi setiap kami saat ini, kami umat-umat Tuhan siap untuk menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap diberkati dengan firman Tuhan bersama kita berkata amin. Silakan kembali bersaudara. Shalom, ya, puji Tuhan. Pagi hari ini kita akan kembali sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Kita akan belajar tentang satu tokoh, saudara ya. Tokoh ini tidak terlalu sering disebut. Tokoh ini tidak terlalu banyak ditulis di Alkitab, ya. Hanya pada 2 kali penulisan, ya, nama tokoh ini dituliskan. Siapakah dia? Dia adalah Natanael. Sekali lagi, Natanael. Terdapat di manakah kisah yang menceritakan tentang Natanael? Ayo kita akan buka Alkitab kita dari Yohanes pasal yang pertama, di ayat yang ke-43 mulai sampai dengan ayat yang ke-51. Ya, jadi pembelajaran kebenaran firman pagi ini tentang Natanael. Injil Yohanes pasal yang pertama di ayat yang ke-43 mulai. Demikian firman Tuhan. Pada keesokan harinya Tuhan Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Tuhan Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, kepada Filipus, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Sekali lagi, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Kata Filipus kepadanya, kepada Natanael, "Mari dan lihatlah." Ini kalimat ajakan untuk datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus melihat Natanael datang kepadanya. Jadi Natanael memenuhi ajakan Filipus untuk datang kepada Tuhan Yesus. Lalu berkata tentang dia. Jadi ini yang ngomong, yang berkata adalah Tuhan Yesus. "Lihat, inilah seorang Israel sejati. Tidak ada kepalsuan di dalamnya." Sekali lagi, lihat, inilah seorang Israel sejati. Tidak ada kepalsuan di dalamnya. Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Tuhan Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkaulah Allah,
engkau Raja orang Israel. Sekali lagi, Rabi, engkaulah Allah, engkau Raja orang Israel. Tuhan Yesus menjawab, katanya, karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Lalu kata Tuhan Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Amin. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, perikop yang menceritakan tentang Natanael ini adalah sebuah kisah yang disampaikan ketika Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya untuk kali yang pertama. Kalau Bapak Ibu baca di atas dari ayat yang ke-43, ya, ayat-ayat di atas ayat 43, itu kisah yang menunjukkan ketika Tuhan memanggil Andreas dan Petrus. Ya, Andreas, Petrus ini adalah orang yang pertama kali datang dan memenuhi panggilan Tuhan Yesus. Kemudian Filipus dan berikutnya Natanael. Ternyata, saudara, ini bagian yang pertama yang kita akan belajar. Siapakah Natanael itu? Siapakah Natanael itu? Ternyata Natanael itu adalah salah satu murid Tuhan Yesus. Sekali lagi, Natanael itu adalah salah satu murid dari Tuhan Yesus. Mungkin Bapak Ibu bertanya, masa Pak di nama para murid Tuhan Yesus tidak ada nama Natanael? Ya, tapi nanti kita akan lihat, kita akan belajar bersama, ya. Jadi pagi ini kita belajar tentang satu tokoh yang tidak begitu terkenal, yang tidak terlalu sering disebut dalam Alkitab, namun ini tokoh yang punya peranan cukup penting dan memberikan satu keteladanan kehidupan kekristenan yang sesungguhnya itu seperti apa, yaitu tokoh Natanael. Ya, jadi Natanael itu ternyata adalah salah satu murid dari Tuhan Yesus. Nanti kita akan belajar, ya. Saya akan tunjukkan, saya akan buktikan. Arti nama Natanael adalah pemberian atau anugerah Allah. Jadi arti nama Natanael itu adalah pemberian atau anugerah Allah. Ya, jadi kalau orang tua yang punya anak, kalau rindu memberi nama anak-anaknya, boleh. Kalau anak pria dikasih nama Natanael, itu sesuatu yang indah. Karena Natanael itu artinya pemberian Allah, anugerah Allah. Itulah arti dari Natanael. Nah, Natanael ini berasal dari sebuah kota yang namanya yaitu kota Kana. Kota Kana. Ya, mari kita lihat ayatnya. Yohanes pasal yang ke-21, Bapak Ibu kasih sekat, ya, Yohanes pasal pertama, karena nanti kita akan kembali lagi ke sana. Yohanes pasal 21 di ayat yang pertama mulai sampai dengan ayat yang kedua. Yohanes 21 ayat pertama mulai. Kemudian Tuhan Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Ini penampakan diri pada kali yang ketiga, yaitu Bapak Ibu bisa lihat di ayat yang ke-14. Ya, Yohanes 21 ayat 14 dikatakan, itulah ketiga kalinya Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Jadi penampakan diri kali yang ketiga. Sekarang kita lihat ayat yang kedua. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Natanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius yaitu Yohanes dan Yakobus, dan dua orang muridnya yang lain. Cukup sampai situ. Ya, jadi ternyata saat Tuhan Yesus menampakkan diri pada kali yang ketiga, ada nama murid yang disebut oleh Injil Yohanes, yaitu bernama Natanael.
Nah ini pembuktian Bapak ya. Ini ayat membuktikan. Jadi perikop yang menceritakan tentang Nathanael atau Nathanael disebut itu ya cuma 2 kali. Yohanes pasal 1 yang tadi sudah kita baca dan Yohanes pasal 21. Di bagian yang lain tidak ada nama Nathanael. Kalau Bapak Ibu cari tidak ada. Nathan ada, tapi Nathanael tidak ada. Ya, Nathan ini maksudnya Nabi Nathan yang datang kepada Daud sesudah Daud jatuh dalam dosa. Tapi bukan Nathanael ya, Nabi Nathan. Tapi nama Nathanael hanya disebut 2 kali. Ya boleh dibuktikan, Bapak Ibu boleh search pakai gadget Bapak Ibu cari. Ada nggak bagian ayat atau kitab lain yang menyebut nama Nathanael? Tidak ada, tidak ada. Ya jadi memang Nathanael hanya disebut dalam 2 peristiwa ini. Yohanes pasal 1 dan Yohanes pasal 21. Ya, dan ternyata Nathanael adalah salah satu murid Tuhan Yesus. Dari 12 murid, salah satunya itu bernama Nathanael. Ya. Nah, mungkin yang pernah belajar pelajaran agama Kristen, ya, Pak, waktu saya dulu belajar pelajaran agama Kristen kok tidak ada ya nama murid yang bernama Nathanael. Tidak ada. Ya, memang kalau Bapak Ibu yang pernah belajar pelajaran agama Kristen di sekolah, ya, nama 12 murid tidak ada satupun nama yang disebutkan tuh namanya Nathanael. Tidak ada. Duh, lah kalau gitu kok aneh ini Pak? Ya, nama Nathanael tidak ada di daftar murid Tuhan Yesus, tapi ternyata Injil Yohanes menyebut nama Nathanael sebagai salah satu murid Tuhan Yesus yang berasal dari kota Kana, ya, yang waktu itu bertemu dengan Tuhan Yesus dicatat pada kali Tuhan Yesus menampakkan diri pada kali yang ketiga sesudah bangkit dari antara orang mati. Ya. Nah, memang Injil Yohanes adalah satu-satunya Injil yang menyebutkan murid Tuhan Yesus yang bernama Nathanael. Memang betul. Ya, jadi kalau Bapak Ibu cari di Matius, Markus, Lukas, ketiga Injil yang lain ya selain Yohanes, tidak ada nama Nathanael itu tidak ada. Ya, tapi hanya Injil Yohanes yang mencatat nama Nathanael dan disebutkan dalam 2 peristiwa. Peristiwa pertama saat Tuhan memanggil murid-muridnya kali yang pertama. Peristiwa yang kedua saat Tuhan menampakkan diri pada kali yang ketiga sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Jadi hanya Injil Yohanes yang mencatat dan menyebutkan satu-satunya murid Tuhan Yesus yang bernama Nathanael. Injil yang lain tidak ada. Nah kalau demikian berarti di Injil yang lain nama Nathanael itu disebut dengan nama siapa Pak? Sumber yang saya baca menyebutkan bahwa Injil yang lain itu menyebutkan Nathanael dengan nama Bartolomeus. Bartolomeus. Nah kalau dengar kata Bartolomeus pasti semua pernah dengar ini ya. Bartolomeus, Matius, Markus, Lukas ternyata menyebutkan nama Nathanael dengan sebutan Bartolomeus. Bartolomeus itu bukanlah nama yang sesungguhnya. Bartolomeus itu berarti putra atau anak dari Tolmai. Ya, jadi Bartolomeus ya, itu dari bahasa aslinya itu artinya putra atau anak dari seorang yang bernama Tolmai. Dan ini kemungkinan besar adalah nama keluarga dari Nathanael. Ya, jadi pada masa itu ada sebutan-sebutan ketika anak dari seseorang itu disebut dengan nama ayahnya. Itu ada pada masa Perjanjian Baru ditulis itu ada kebiasaan seperti itu. Ya, ada. Salah satunya ya, saya tunjukkan bagi saudara. Mari kita buka sebutan ya. Nama dari nama ayah ya, kita buka dari Injil
Yohanes pada pasal yang Markus pada pasal yang ke-10 ayat yang ke-46. Markus 10 ayat yang ke-46. Jadi cuma contoh saja ya. Markus 10 ayat 46. Lalu tibalah Tuhan Yesus dan murid-muridnya di Yeriko, dan ketika Tuhan Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimius. Bukan Bartolomius ya, Bartimius anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Bartimius anak Timeus. Jadi Bartimius diberikan ya, sebutan atau nama Bartimius diberikan karena dia atau pengemis ini adalah anak dari Timeus. Jadi pada masa itu ada boleh dikatakan seperti kayak hal yang dilakukan gitu ya kepada beberapa orang. Mereka disebutkan pemberian nama itu berdasarkan nama dari ayah atau keluarga. Seperti tadi Bartimius, ternyata dia anak dari Timeus. Demikian juga dengan Bartolomius. Nah, kita kembali. Bartolomius itu adalah putra atau anak dari seorang yang bernama Ptolomai. Ya. Nah, nama Bartolomius kalau Bapak Ibu baca di Injil-Injil yang lain, di Injil Matius, di Injil Markus, di Injil Lukas, nama Bartolomius itu selalu ditempatkan di samping atau di dekat nama Filipus. Sekali lagi ya, nama Bartolomius di Injil-Injil yang lain, karena Injil yang lain kan tidak mencatat nama Natanael sebagai 12 murid Tuhan, tidak ada nama Natanael. Yang Matius, Markus, Lukas tidak ada mencatat nama Natanael, tidak ada. Tetapi mereka menyebut atau mencatat nama Bartolomius, di mana nama Bartolomius itu ditempatkan di samping, di dekat nama Filipus. Kita lihat ya, satu contoh saja. Matius 10 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang keempat. Matius 10 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang keempat. Inilah nama ke-12 rasul itu, maksudnya 12 murid Tuhan yang disebut juga 12 rasul. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya. Perhatikan ayat 3, Filipus dan Bartolomius, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfius dan Tadius, Simon orang Selot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Nah, ini salah satu contoh di Injil Matius dituliskan nama Bartolomius itu dekat dengan Filipus, ya, berjejer dekat. Itu di Injil yang lain sama. Kalau Bapak Ibu nanti lihat ya di Injil Markus, di Injil Lukas, sama. Ya, kalau mau buktikan nanti boleh baca. Saya tidak bacakan ya, terlalu panjang. Markus 3 ayat 16 sampai 19. Markus 3 ayat 16 sampai 19. Lalu kalau di Injil Lukas 6 ayat 14 sampai 16. Lukas 6 ayat 14 sampai 16. Itu di setiap yang saya sebutkan itu, nama Bartolomius selalu ditempatkan di samping atau di dekat nama Filipus. Mengapa? Karena memang Filipuslah yang mengajak Natanael atau Bartolomius untuk datang kepada Tuhan Yesus. Ya, jadi kita sudah mengerti sekarang bahwa ternyata Natanael itu adalah salah satu murid dari Tuhan Yesus. Cuma memang nama Natanael tidak disebut oleh 3 Injil yang lain. Hanya Injil Yohanes yang mencatat, dan itu pun dicatat hanya dalam 2 peristiwa saja. Ya, nah, tetapi
kita akan belajar ya. Ternyata tokoh Nathanael ya ini boleh menjadi satu keteladanan yang luar biasa buat umat Tuhan ya. Jadi di bagian yang pertama kita sudah belajar siapakah Nathanael. Terjawab, Nathanael ternyata adalah Bartolomeus, berasal dari Kana ya. Nah, dia adalah salah satu rasul atau 12 murid Tuhan Yesus. Oke, nah sekarang kita masuk bagian yang kedua. Kalau bagian yang pertama siapakah Nathanael? Bagian yang kedua yang kita akan belajar tentang kisahnya Nathanael ya, adalah bagian saat Tuhan Yesus bertemu dengan Nathanael. Saat Tuhan Yesus bertemu dengan Nathanael, Tuhan itu menyampaikan dua hal yang penting buat Nathanael ya. Tadi yang kita sudah baca ya, Yohanes pasal yang pertama tadi ya. Ini Yohanes pasal yang pertama. Hal yang pertama yang Tuhan Yesus sampaikan kepada Nathanael di ayat yang ke-47 bagian akhir. Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Ini hal yang pertama. Hal yang kedua yang disampaikan Tuhan Yesus ya. Sebelum Filipus memanggil engkau, itu ayat 48 bagian paling akhir. Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon. Nah, dua hal yang disampaikan oleh Tuhan Yesus yang menjadi kunci penting sehingga Nathanael akhirnya punya respon yang luar biasa. Awalnya kalau baru baca Nathanael ini ragu. Nathanael berkata, ya waktu Filipus ya temannya ya rekannya, bahkan ada yang menjelaskan katanya Filipus ini masih ada hubungan kerabat ya, tapi saya nggak tahu pasti ya. Cuman ada yang menafsirkan Filipus ini punya hubungan kerabat dengan Nathanael. Tapi yang pasti Filipus dan Nathanael ini kenal, teman ya. Nah, waktu Filipus sang teman ini berkata pada Nathanael, kami sudah bertemu Tuhan Yesus, orang Nazaret itu, ya, ngasih informasi, gitu ya. Karena Filipus kan dipanggil oleh Tuhan Yesus, ikutlah aku, jadi muridku, gitu ya. Nah, waktu Nathanael dengar penyampaian atau informasi dari Filipus, Nathanael berkata, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Ini menunjukkan satu keraguan, saudara ya, satu hal keraguan dalam diri Nathanael, ya, tentang Tuhan Yesus. Karena disebut Yesus orang Nazaret. Nah, memang kalau Bapak Ibu belajar di Alkitab, Tuhan Yesus dilahirkan di Bethlehem, tetapi Tuhan Yesus dibesarkan di Nazaret. Jadi jangan keliru, saudara ya. Nanti yang keliru bilang Tuhan Yesus lahir di Nazaret. Wah, keliru. Tuhan Yesus lahir di Bethlehem. Ya, Tuhan Yesus dibesarkan di Nazaret, bukan dibesarkan di Bethlehem. Mengapa? Karena sesudah Tuhan Yesus lahir di Bethlehem, kalau kamu baca sejarah, baca Alkitab, nah Herodes berikhtiar untuk membunuh anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah. Mengapa? Karena Herodes merasa diperdaya oleh orang-orang Majus. Nah, itu kisah Natal. Ya. Maka Herodes bilang semua anak 2 tahun ke bawah bunuh, harus dibunuh yang laki-laki. Maksudnya Herodes supaya anak raja yang baru lahir yang diinformasikan oleh orang Majus kepada Herodes mati. Nah, ketika mendengar informasi itu, Yusuf dan Maria menyingkir ke Mesir, ngungsi, kira-kira gitu, supaya terselamatkan, bayi Tuhan Yesus terselamatkan. Dan betul, wah, anak-anak laki-laki yang di bawah 2 tahun mati semua. Sehingga kita mencatat terdengar ratap tangis yang luar biasa. Karena setiap ibu ya kehilangan putranya, kehilangan anak laki-lakinya yang berumur 2 tahun ke bawah, mati, dibunuh atas perintah Herodes. Tapi bayi Tuhan Yesus terselamatkan. Nah, sesudah dari Mesir, Herodes mati, Yusuf dan Maria hendak kembali sesuai dengan pemberitahuan malaikat Tuhan. Tetapi Yusuf akhirnya memutuskan, kita tidak kembali ke Bethlehem. Mereka kembali ke Nazaret. Di kota Nazaretlah Yusuf dan Maria membesarkan Tuhan Yesus.
yang waktu itu berinkarnasi secara fisik jadi manusia, ya, menjelma jadi manusia, dibesarkan di kota Nazaret. Ya, jadi jangan salah ya, Tuhan Yesus lahir di Bethlehem tapi dibesarkan di Nazaret. Itulah sebutannya Yesus orang Nazaret. Itu yang disampaikan oleh Filipus kepada Natanael. Lalu Natanael mikir, dan Natanael berkata, mungkinkah sesuatu yang baik itu datang dari Nazaret? Bapak Ibu, Nazaret pada masa itu, pada masa ini Alkitab Perjanjian Baru ditulis saat Tuhan Yesus ada di muka bumi, ya. Nazaret itu adalah salah satu desa kecil yang tidak terkenal. Desa atau dusun gitu ya. Desa kecil yang tidak terkenal dan ya, sudah kecil, tidak terkenal dan dekat dengan orang-orang yang disebut kafir. Karena Nazaret ini hampir bagian paling ujung dari Israel Utara. Israel Utara itu kalau dia dipeta di bagian atas, hampir bagian paling ujung dari Israel Utara. Dekat dengan perbatasan, dekat dengan bangsa lain, kafir. Waktu sebutan bangsa lain itu kafir. Nah, pengaruh kekafiran itu masuk ke penduduk kota Nazaret karena mereka dekat, ya, dengan daerah kafir. Sehingga penduduk Nazaret ini punya, dicatat oleh sejarah, punya tingkat moral yang rendah. Tingkat moral yang rendah. Itulah sebabnya ketika Tuhan Yesus memberitakan firman Tuhan kepada penduduk Nazaret, Alkitab mencatat tidak banyak orang Nazaret yang percaya. Ketika Tuhan buat mujizat, itu pun tidak banyak orang Nazaret yang percaya. Kenapa? Ternyata mereka ini moralnya rendah. Moral, ya, moral. Bukan pengetahuan, ya, moralnya rendah. Jadi rata-rata atau mayoritas penduduknya itu orang-orang yang kurang baik secara moral, kurang baik. Itulah juga sebabnya mengapa satu ketika Tuhan Yesus hendak dijatuhkan dari jurang. Itu ada, itu di Nazaret, hendak dijatuhkan dari jurang. Tapi Tuhan Yesus belum waktunya mati, ya, Tuhan bilang belum saatku. Kalau Tuhan Yesus bisa menghindar, ya, kalau dalam bahasa kita bisa ngeles gitu ya, tapi ngelesnya bukan ngeles pakai kungfu, bukan gitu. Ngelesnya itu bisa tiba-tiba seret menghilang. Nah, karena Tuhan Yesus kan 100% Allah, selain 100% manusia. Jadi Tuhan Yesus bisa tiba-tiba menghindar, bisa menghilang dari desakan orang banyak yang waktu itu hendak menjatuhkan atau mendorong Tuhan Yesus ke bawah, ke jurang. Itu terjadi di Nazaret. Jadi penduduk Nazaret ini sudah dusun atau desa kecil, tidak terkenal, moralnya rendah. Saat itu seperti itu keadaannya. Itulah sebabnya kita bisa mengerti mengapa Natanael berkata, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Ya, jadi kalau Bapak Ibu Saudara ngerti sejarahnya, baca Alkitab itu akan jadi, mengapa ya? Kok Natanael ngomong mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Nah, terjawab sudah. Karena ternyata Nazaret adalah dusun, desa kecil, tidak terkenal, plus penduduknya moralnya rendah. Lah kalau moralnya rendah, lah apa mungkin Mesias atau sesuatu yang baik itu datang dari Nazaret? Ini pemikiran dari Natanael. Jadi secara manusia kita bisa memahami, kita bisa mengerti bahwa pemikiran Natanael itu benar. Kalau secara manusia kan mestinya sesuatu yang baik atau Mesias itu datangnya dari tempat yang tempat yang terkenal, tempat yang memang penduduknya baik-baik, gitu ya. Mungkin seperti mana Yerusalem, tempat yang terkenal. Lalu mestinya datang dari sana. Loh, ini kok datang dari dusun, desa kecil, tidak terkenal, plus moralnya rendah lagi. Nah, ketika Natanael berkata demikian,
Itu ngomong kepada Filipus ya. Tapi waktu itu Natanael belum bertemu dengan Tuhan Yesus. Terus Filipus ngomong, ayo ya, kamu punya pendapat demikian, kamu punya keraguan yang demikian, tidak disanggah, tidak dibantah, tidak ditegur oleh Filipus, tidak. Tapi Filipus cuma bilang, mari dan lihatlah. Jadi waktu Natanael mengucapkan keraguannya tentang Tuhan Yesus sebagai Mesias, Filipus tidak menegur, Filipus tidak menyanggah, tapi Filipus cuma bilang, ayo mari dan lihatlah. Jadi diajak, ayo datang kepada Tuhan Yesus. Nah yang luar biasa, Natanael sekalipun meragukan Tuhan Yesus sebagai Mesias karena datang dari dusun desa kecil Nazaret dengan moral yang rendah, ya, tapi Natanael tetap datang memenuhi ajakan dari Filipus. Dan saat datang ketemu Tuhan Yesus, Tuhan langsung ngomong. Karena Tuhan ini kan Allah, 100% Allah ya. Tuhan Yesus bukan hanya 100% manusia, tapi juga 100% Allah. Tuhan tahu hatinya Natanael. Tuhan tahu. Pagi ini juga Tuhan tahu hati setiap kita. Tuhan tahu. Tidak ada yang tersembunyi. Satu lagu berkata, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu. Jadi Tuhan tahu hatinya Natanael yang ragu, tidak percaya sama perkataannya Filipus. Tahu. Waktu Natanael datang bertemu dengan Tuhan Yesus, Tuhan langsung ngomong tadi yang kita sudah baca. Lihat, inilah orang Israel sejati. Di dalamnya tidak ada kepalsuan. Terjemahan lain, kepalsuan itu diartikan dengan tipu daya. Ya. Hal yang pertama yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada Natanael adalah di dalam diri Natanael tidak ada kepalsuan. Tidak ada tipu daya. Pada waktu itu, masyarakat Yahudi sebagian besar itu seringkali melakukan kepura-puraan. Maaf, palsu. Ada tipu daya dalam hatinya. Masa Pak? Betul. Kalau Bapak Ibu baca, Tuhan sering menegur orang Farisi, pemungut cukai, imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dengan sebutan apa? Hai orang munafik. Munafik itu berarti pura-pura. Ada tipu daya, ada kepalsuan. Sampai digambarkan seperti kuburan, katanya gitu ya. Luarnya nampak bagus, tapi dalamnya penuh dengan kebusukan. Itu perkataan Alkitab ya, bukan saya yang ngomong dulu ya. Kalau Bapak Ibu saudara sering baca Alkitab pasti tahu itu ya. Tapi kalau yang tidak pernah baca pasti bingung, ini Pak Gembala ngomong apa ya. Itu di Alkitab dituliskan, berulang kali Tuhan negur orang Farisi, ahli Taurat, imam kepala, orang Yahudi, orang-orang munafik. Ya, bahkan ada teguran yang lebih keras ya, keturunan ular beludak. Waduh, saya kalau dengar kata-kata itu tajam loh ya. Tapi itu perkataan yang diucapkan, disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada masyarakat di sekitar waktu itu. Jadi kebiasaan masyarakat sekitar orang Yahudi waktu itu suka pura-pura, penuh kepalsuan, sampai digambarkan seperti kuburan. Nah, ketika Tuhan bertemu dengan Natanael, sekali lagi Tuhan tahu hatinya Natanael. Tuhan bilang, inilah orang Israel sejati. Di dalamnya tidak ada kepalsuan. Yang pertama, karakter dari Natanael. Natanael adalah seorang yang tidak ada kepalsuan, tidak ada tipu daya, tulus, murni. Di tengah-tengah angkatan yang bengkok, di tengah angkatan orang-orang yang penuh dengan kepalsuan, Natanael bisa tetap punya kemurnian, ketulusan. Itulah sebabnya dipuji oleh Tuhan Yesus. Ini orang Israel sejati. Di dalamnya tidak ada kepalsuan, tidak ada kepura-puraan, tidak ada tipu daya. Itu hal yang pertama.
Lalu hal yang kedua yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada Natanael adalah, ya, hal yang kedua, ya, aku telah melihat engkau berada di bawah pohon ara. Jadi sebelum Filipus bertemu dengan Natanael, ya, ini ucapan Tuhan Yesus ini, sebelum Filipus bertemu dengan engkau, aku telah melihat engkau berada di bawah pohon ara. Dulu kalau saya baca ini, saya bingung. Apa ya artinya berada di bawah pohon ara itu apa? Kok ucapan yang seperti itu bisa membuat seorang Natanael tersentak dan kaget? Mengapa saya bilang kaget? Karena sesudah ucapan itu Alkitab mencatat guru, engkaulah. Nah, itu nanti ya kita lihat dulu ya. Padahal tadinya bilang mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Tidak percaya, meragukan Tuhan Yesus karena datang dari Nazaret, tidak percaya. Tapi sesudah ucapan Tuhan Yesus yang kedua, yang pertama tidak ada kepalsuan, yang kedua aku melihat engkau berada di bawah pohon ara. Nah, Bapak Saudara, saya pelajari kebiasaan orang Yahudi, ya. Orang Yahudi itu sering kali, ya, menggunakan tempat di bawah naungan pohon ara sebagai tempat favorit untuk berdoa dan merenungkan Taurat. Sekali lagi ya, kebiasaan orang Yahudi, mereka seringkali menggunakan tempat di bawah naungan pohon ara, ya, itu sebagai tempat favorit gitu ya, yang dipilih oleh orang Yahudi untuk berdoa dan merenungkan Taurat. Ya, karena bagi orang Yahudi waktu itu sebutannya bukan firman, tapi Taurat gitu yang sering disebutnya. Taurat, ya. Merenungkan Taurat, berdoa, merenungkan Taurat, berdoa. Nah, itu dilakukan oleh mereka. Seringkali dilakukan di bawah pohon ara. Jadi berarti kata berada di bawah pohon ara adalah sebuah istilah yang mengarah kepada kebiasaan ibadah, kerinduan, iman, dan kualitas hidup seseorang yang berkaitan dengan Mesias. Sekali lagi, istilah berada di bawah pohon ara adalah sebuah istilah yang digunakan mengarah pada kebiasaan ibadah, kerinduan, iman, kualitas hidup seseorang yang berkaitan dengan Mesias. Artinya ketika Tuhan Yesus ngomong, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara, itu Tuhan Yesus sedang ngomong gini, aku telah melihat kerinduanmu, imanmu terhadap kedatangan Mesias. Ya, jadi sekali lagi ketika Tuhan Yesus ngomong aku telah melihat engkau di bawah pohon ara, sesuai dengan kebiasaan orang Yahudi, maka Tuhan Yesus sedang ngomong kepada Natanael, aku telah melihat, memahami, mengerti kerinduanmu, ya, imanmu, ya, tentang kedatangan Mesias. Karena tadi kan pohon ara tempat yang digunakan untuk berdoa dan mendalami Taurat. Jadi waktu dengar ucapan Tuhan Yesus seperti itu, Natanael kaget, tersentak kaget, karena memang hal itulah yang dilakukan Natanael. Natanael ternyata adalah seorang yang memang merindukan Mesias. Memang dia merindukan Mesias. Itulah sebabnya waktu dia ketemu dengan Tuhan Yesus dan mendengar 2 kali ucapan Tuhan Yesus ini, dia langsung berkata, ya, tadi dalam Yohanes pasal yang pertama tadi ya, di ayat yang ke-49, kata Natanael kepadanya, kepada Tuhan Yesus, Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Berubah total. Seorang yang ragu, seorang yang tidak percaya,
karena dia pakai akalnya, tidak mungkin sesuatu yang baik datang dari kota kecil, desa kecil, dusun yang tidak terkenal, sudah gitu penduduknya moralnya rendah, tidak mungkin. Tapi ketika mendengar dua ucapan Tuhan Yesus, terjadi perubahan dalam diri Natanael. Sehingga Natanael berkata, Rabi itu guru, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Dari seorang yang tidak percaya berubah menjadi seorang yang sungguh-sungguh percaya. Bahkan dia menyebut Tuhan Yesus dengan 3 sebutan. Yang pertama Rabi, guru. Tidak gampang, so. Bagi orang Yahudi menyebut seseorang dengan sebutan Rabi itu tidak gampang, so. Karena orang Yahudi itu kepandaian mereka luar biasa. Ya, kata penelitian katanya, itu orang Yahudi itu punya kepandaian intelektual, kepandaian kecerdasan itu 10 kali lebih pandai dari manusia yang lain. 10 kali. Ya, ini kata penelitian, saudara. Sehingga penemuan-penemuan besar di dunia itu sebagian besar banyak ditemukan oleh orang-orang Yahudi. Amerika bisa maju juga karena ada orang Yahudi di dalamnya, saudara, banyak menduduki tempat-tempat yang strategis dan penting. Ya, jadi karena itu tidak salah ya, janji Tuhan digenapi. Tuhan bilang keturunan Abraham akan jadi bangsa yang besar. Olehmu semua bangsa di muka bumi akan mendapat berkat. Keturunan Abraham, keturunan yang diberkati. Itulah orang-orang Israel. Tidak heran mereka punya kepandaian intelektual, kecerdasan yang hebat, 10 kali lebih pandai dari orang-orang pada umumnya. Wow, luar biasa. Jadi kalau misalkan di Indonesia ada orang yang jenius gitu, ketemu sama orang Yahudi itu masih seperberapanya sih. Ya, jadi orang Yahudi itu pandai-pandai. Jadi kalau orang Yahudi sampai berani menyebut bisa mengatakan Rabi, berarti dia mengakui. Ya, apalagi Natanael ini Israel sejati ya, tidak palsu. Jadi kalau ngomong itu tidak manis-manis mulut. Kan kadang-kadang ada orang kalau ngomong itu manis-manis mulut, ya. Dalam bahasa yang keren itu manis-manis lambe. Ya. Aduh, masakanmu kok enak, padahal dalam hati kau enak pol. Aduh, kamu kok cantik ya, padahal dalam hati wong kok koyo ini modelnya. Nah itu ada orang yang seperti itu, saudara. Ya lebih baik kita nggak usah ngomong apa. Kalau memang kita tidak bisa memuji ya kita nggak usah ngomong apa, saudara. Ya. Daripada memuji tapi pujiannya itu pura-pura, jangan itu tidak tepat, saudara. Lebih baik kita diam aja, gitu ya. Nah ini Natanael ini orang yang tidak ada kepalsuan, karena dia ngomong dengan jujur. Ketika dia mengucapkan kata Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel, itu diucapkan dengan tanpa kepalsuan, tanpa kepura-puraan, karena dia adalah orang yang tidak ada kepalsuan. Dia ngomong apa adanya, apa yang ada di hatinya itu pula yang diucapkan. Maka pengakuan Natanael ini adalah pengakuan yang sungguh keluar dari hatinya, bukan cuma manis-manis mulut, bukan cuma manis-manis lambe, bukan, tapi sungguh-sungguh keluar dari hatinya. Ya, jadi oke, sekarang kita lihat. Ternyata dari seorang yang ragu-ragu menjadi seorang yang sungguh-sungguh percaya. Mengapa? Karena Tuhan Yesus mengucapkan 2 kata yang tepat. Orang bilang seperti kayak mengena di hatinya Natanael. Ya memang Tuhan Yesus Allah, ini bukti Tuhan Yesus Allah Maha tahu sampai hati yang terdalam pun tahu, dan itu yang membuat Natanael tersentak, kaget, berubah dari ragu, tidak percaya jadi orang yang sungguh-sungguh percaya. Ya, karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita mau datang kepada Tuhan dengan hati yang terbuka. Belajar jadi anak-anak Tuhan yang punya hati yang tulus, hati yang bersih. Di dunia ini sudah ada banyak orang yang ya kalau boleh dikatakan ketulusan itu semakin langka. Ya, apalagi di era politik ini sudah ya menjelang pilpres ya. Saya kadang-kadang kalau melihat ibu itu saya sampai merinding gitu sudah ya.
Ketulusan, kemurnian itu menjadi sesuatu yang semakin langka dan sulit didapat. Entah Bapak Ibu merasakannya atau tidak. Kalau saya merasakannya, ketulusan, kemurnian itu menjadi sesuatu yang sulit. Jadi kalau Bapak Ibu menemukan orang yang tulus dan murni ada di sekitar saudara, wah itu luar biasa. Karena ketulusan, kemurnian hari ini adalah sesuatu yang langka dan sulit didapatkan. Dan itu ada pada pribadi Nathanael. Dan Tuhan Yesus mau itu juga harus ada dalam hati kita sebagai umat-umat, hati yang tulus, murni di hadapan Tuhan. Oke, penutup sekarang, ayat penutup. Kita baca Mazmur pasal 24 di ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang kelima. Ini berkat, ya, atau hal yang istimewa yang Tuhan berikan kepada orang yang tulus, orang yang murni hatinya. Mazmur 24 ayat 3 sampai 5. Saya akan bacakan. Ini sebagai ayat terakhir, ya. Mazmur pasal 24 ayat 3 sampai 5. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Jadi ini kalimatnya, siapa yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapa yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Maksudnya, siapa yang boleh berada di hadapan hadirat Tuhan? Itu maksudnya, ya. Kita lihat ayat yang keempat. Ini jawabannya. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, murni tulus, tidak ada kepalsuan. Lanjut, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, jadi tidak ada tipu daya, ya, tidak ada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu. 5, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Amin. Ternyata Bapak Saudara, Mazmur mencatat, ya, orang yang punya hati yang murni, tulus, tidak ada kepalsuan, tidak ada tipu daya, itu punya hak istimewa. Punya 2 hak istimewa. Apa Pak? Hak istimewanya orang yang tulus hatinya. Yang pertama, dilayakkan untuk naik, dilayakkan, diizinkan, diperbolehkan untuk naik ke gunung Tuhan. Maksudnya bisa masuk dalam hadirat Tuhan. Tidak semua umat Tuhan bisa masuk dalam hadirat Tuhan. Hanya umat Tuhan yang murni dan tulus hatinya. Tapi kalau ada tipu daya, seperti orang Farisi pada zaman Tuhan Yesus, Tuhan bilang, celakalah kamu, hai kamu orang Farisi, penuh dengan tipu daya, kemunafikan dan sebagainya. Hanya orang yang tulus hatinya yang bisa masuk ke gunung Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Ini hak istimewa yang pertama. Yang kedua, hak istimewa yang kedua bagi orang yang murni tulus hatinya adalah menerima berkat dan keadilan dari Tuhan. Sekali lagi, menerima berkat dan keadilan dari Tuhan. Kalau bicara berkat, Bapak Ibu, berkat itu ada banyak yang bisa memberikan selain Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu melihat ada orang yang kaya, jangan bilang, wah itu orang yang diberkati Tuhan. Tunggu dulu. Karena ada yang pihak lain yang bisa memberi berkat. Ada, ya. Ketika seseorang datang minta ke gunung-gunung, nah, bukan gunung Tuhan ya, ke gunung-gunung, ya, saya nggak sebutkan gunung apa, mau sebut gunung Sari, mau sebut gunung apa, terserah Bapak ya. Datang ke gunung-gunung minta kaya lu, bisa kaya. Bisa. Bahkan pemazmur, ya, Mazmur Asaf mencatat Mazmur 73, si Asaf ini sempat kecewa, sempat bertanya-tanya dalam hati, kok orang fasik tapi kaya, sehat, gemuk. Bukan menyinggung yang gemuk, bukan ya. Ini orang
kaya, sehat, gemuk, tidak sakit, tambah makmur, tambah sukses, tapi fasik. Sementara kami yang belajar hidup benar, kok kami mengalami banyak kesulitan. Sempat merasa iri, sempat merasa kecewa, sia-sia ya hidup benar di dalam kebenaran Tuhan, percuma, sia-sia. Orang fasik sukses. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan pernah menganggap bahwa kalau ada orang kaya itu pasti terima berkat dari Tuhan. Belum tentu. Karena setan juga bisa memberi berkat. Ingat waktu itu setan mencobai Tuhan Yesus, salah satu pencobaan yang yang setan sampaikan kepada Tuhan Yesus, sembahlah aku, semua kemuliaan dunia akan kuberikan kepadamu. Setan bisa memberi kaya. Jadi kalau anak Tuhan ikut Tuhan cuma ingin kaya saja, 1 Korintus 15 berkata, ia adalah orang yang paling malang. Bukan orang malang, tapi orang yang paling malang. Kasihan dia. Itu 1 Korintus 15 berkata demikian. Kalau ada orang ikut Tuhan cuma karena ingin perkara fisik lahiriah, kekayaan yang di dunia saja, itu orang yang paling malang. Jadi kalau ikut Tuhan cuma ingin kaya, itu keliru. Datang sama setan, setan bisa kasih kaya. Betul, setan bisa kasih kaya. Tapi ingat, kalau setan sudah kasih, dia selalu menuntut balas. Ada orang yang minta kekayaan di mana nanti anaknya agak gila, nanti apanya yang lagi agak gimana, atau mati kecelakaan secara mengenaskan. Setan selalu menuntut balasan, pamrih. Jadi kalau ada anak Tuhan minta kekayaan ke setan, maaf ya Bu ya, itu anak Tuhan bodoh banget. Kenapa kok mesti minta sama setan? Pamrih, itu musuhnya Tuhan. Dia minta berkat dari Tuhan. Soal dikasih berapa terserah, karena tiap-tiap orang punya ukuran. Tapi yang pasti orang yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, yang takut akan Tuhan, Alkitab berjanji tidak akan kekurangan sesuatu pun yang baik. Itu janji Tuhan, itu diberkati. Jadi orang yang tulus hati, hak istimewa kedua, dia dapat berkat dari Tuhan dan keadilan dari Tuhan. Di dunia ini mau cari yang adil, kadang-kadang di tempat yang katanya keadilan ditegakkan, di tempat itu justru banyak terjadi penyelewengan keadilan. Padahal gambarnya itu neraca, tapi justru di tempat itu banyak keadilan diselewengkan. Yang hitam bisa jadi putih, so. Yang putih bisa jadi hitam. Tidak ada keadilan. Itulah sebabnya mengapa Tuhan berkata, anak-anak Tuhan jangan cari keadilan di pengadilan, di keadilan manusia. Karena kamu nanti anak-anak Tuhan, kamu akan jadi orang-orang yang mengadili bersama Tuhan. Jadi jangan cari keadilan pada manusia. Nah, tidak ada. Di tempat yang katanya ada keadilan, justru keadilan malah dibelokkan. Ya ini kan rahasia umum ya. Anak Tuhan yang murni, tulus, bersih hatinya akan dapat keadilan dari Tuhan. Keadilan dari Tuhan tidak bisa dibelokkan. Keadilan dari Tuhan tidak bisa diubah dengan duit. Tidak bisa. Kalau di dunia ini wani piro, katanya gitu ya. Kan itu ada semboyannya ya. Wani piro katanya ya. Itu sampai sini yang iklan tuh katanya minta apa boleh katanya. Wani piro katanya gitu ya. Wani piro. Kalau di dunia kan begitu, wani piro. Tapi di Tuhan tidak bisa loh. Tuhan tidak pernah tanya wani piro. Kata Tuhan, kalau salah ya salah, kalau benar ya benar, hitam ya hitam, putih ya putih. Keadilan Tuhan selalu ditegakkan dan tidak bisa diubah oleh manusia. Karena Allah itu adalah Allah yang maha adil. Dalam firman Tuhan boleh jadi berkat untuk kita sekalian. Ya, kita sekarang ngerti siapakah Nathanael. Dan ternyata ada pembelajaran yang luar biasa dalam diri Nathanael, seorang yang tidak terkenal, namun ternyata dia salah satu murid atau rasul, ya,
12 murid dari Tuhan Yesus, dan dia ternyata punya keteladanan yang luar biasa. Dalam firman Tuhan pujian berkati kita sekalian, silakan berdoa 5 maju ke depan. Lewat satu pujian kita katakan, dengan segenap hati dan jiwaku ku datang padamu dalam kerinduan, kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkan dalam pengharapan. Sekali lagi, dengan segenap hati, dengan segenap hati dan jiwaku ku datang padamu dalam kerinduan, kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkan dalam pengharapan. Yesus adalah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikan-Mu, kemuliaan-Mu tercurah hatiku, menjadikanku indah dan semakin indah. Mari bersama dengan Bapak Ibu kita, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa kami datang kepadamu Tuhan. Dengan segenap hati dan jiwa ku datang padamu dalam kerinduan, kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus adalah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikan-Mu, kemuliaan-Mu tercurah hatiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagiku. Sekali lagi kita katakan, Yesus adalah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikan-Mu, tercurah hatiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagiku. Jadikanku indah dan semakin indah bagiku. Sekali lagi, jadikanku indah dan semakin indah bagiku. Pada seluruh kita ucapkan tentang suara-suara kami. Kami percaya kasih-Mu sanggup mengubah hidup kami, Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk pembelajaran kebenaran firman Tuhan tentang seorang tokoh yang tidak terkenal, tidak banyak disebut dalam Alkitab, namun ternyata punya sikap yang bisa menjadi keteladanan yang indah buat setiap kami umat-umat Tuhan. Hati yang tulus, hati yang murni, hati yang bersih, dan hati yang rindu kepada Tuhan, merindukan jamaah lawatan Tuhan, rindu untuk mendekat kepada Tuhan, seperti yang dimiliki oleh Nathanael. Sehingga akhirnya Tuhan melimpahkan berkat yang luar biasa, diizinkan naik ke gunung Tuhan. Bahkan Tuhan berkata pada Nathanael, engkau akan melihat perkara-perkara yang lebih besar
daripada hal-hal yang pernah Engkau lihat sebelumnya. Meteraikanlah firman yang sudah kami terima. Hamba terbatas untuk berkata dan menjelaskan. Dan biarlah setiap kami umat-umat Tuhan bertumbuh di dalam pengertian yang benar akan firman, pengenalan yang benar akan Tuhan, sehingga iman kami tetap teguh di dalam Tuhan sampai akhir hidup kami. Kami tetap setia mengiring Tuhan, kami tetap sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa untuk setiap umat-Mu ya Tuhan. Diberkati iman rohani setiap umat Tuhan, diberkati keluarga rumah tangga, diberkati usaha pekerjaan, diberkati studi sekolah, diberkati kesehatan kami. Bahkan Kau berjanji menyediakan masa depan yang indah, penuh dengan pengharapan. Kau sediakan buat kami umat-umat Tuhan yang belajar hidup tulus, jujur, benar, kudus di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa buat umat-umat Tuhan yang tidak bisa hadir. Jika ada mereka yang sakit, Engkau jamah. Pulihkanlah kekuatan, kesehatan, kesembuhan. Baik juga untuk anak Niko, Tuhan pulihkan kesehatan di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh bilir Tuhan Yesus, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan. Bahkan yang sedang menghadapi masalah pergumulan, tantangan, kesulitan dalam hidup ini, dan dengan iman yang teguh kami tetap percaya dan menanti-nantikan Tuhan. Kami yakin bahwa Tuhan pasti menyatakan pertolongan tepat pada waktunya. Semua yang sudah melayani, persembahan yang dipersembahkan, apapun yang dilakukan setiap umat Tuhan, karena mengasihi Tuhan, Allah sumber segala berkat akan memberkati kembali dan memakai hidup kami untuk kami boleh lebih lagi memuliakan Tuhan. Kami berdoa memberkati bangsa negara kami Indonesia, pemimpin-pemimpin bangsa kami, kota kami Surabaya, bahkan juga tetangga lingkungan sekitar gereja Tuhan. Memberkati setiap jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Dengan pertama manusia membawa kami semakin dekat dan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Setelah selesai ibadah, kami akan berpisah satu dengan yang lain, kembali ke aktivitas kami masing-masing, kembali ke keluarga rumah tangga kami. Biarlah segala berkat, anugerah, damai, sukacita yang melimpah dari Allah Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuasa Roh Kudus akan terus memimpin menuntun langkah kehidupan setiap kita. Itu terus menjadi kita sekalian mulai pagi ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Mari bersama dengan iman kita berkata, amin. Tuhan berkati kita sekalian ada berjumpa.